Piala Suhadinata di Rusia, di Kazan. Setelah 16 tahun Piala itu belum kembali ke Indonesia. Akhirnya pas di tim kami itu yang membawanya pertama kali ke Indonesia setelah 16 tahun. Itu tahun berapa? 2019, Mbak. Halo sahabat Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang berhasil mengharumkan nama TNI Angkatan Darat dan juga Indonesia di kancah internasional. Serda Kuat Indah Cahyasari. Selamat datang di Kartika Podcast. Ya, gimana ini kabarnya? Siap, alhamdulillah baik, Mbak. Ya, dari Bandung ya? Langsung ya? Hari ini dari Bandung langsung ke Jakarta ya tadi ya? Tadi pagi berarti ya? Siap, kami dari Cipayung, izin. Cipayung. Sedang melaksanakan TC? Siap. Oh, jadi TC-nya di Cipayung begitu ya? Ya. Ini gimana sih awal mula bisa terjun ke dunia bulu tangkis ini dan juga sebagai seorang prajurit kan sekarang? Mungkin bisa diceritain dulu nih gimana awalnya nih. Siap. Awalnya kami hobi badminton, izin. Kebetulan orang tua kami itu pelatih di salah satu klub kecil. Di mana itu? Di Makassar. Oh, di Makassar. Setelah itu kami ikut latihan, lama-lama kami senang dan sampai kelas 6 SD akhirnya kami ditanya sama mama, Indah, kamu mau fokus sekolah atau badminton? Nah, di situ kami menjawab, saya mau badminton aja deh gitu. Terus setelah itu kami setelah lulus SD kami dikirim ke Jawa di latihan di ada salah satu klub kecil di Jakarta namanya Raja Wali Isfil. Nah, kami di situ setelah 7 bulan kami pindah ke klub besar yang namanya PB Jarum. Nah, setelah 2014 kami masuk di PB Jarum. Setelah itu 2 tahun kemudian 2016 kami masuk ke Platnas PBSI Cipayung. Tapi sekolah tetap berjalan begitu kan? Kami SMP, sekolahnya jadi homeschooling. Homeschooling. Siap. Jadi sekolah pendidikan juga tetap walaupun dengan homeschooling begitu ya, metodenya kan bisa sekolah langsung ataupun secara begitu kan, secara privat begitu. Nah, kalau seperti itu gimana itu membagi waktunya itu antara sekolah sama latihan bulu tangkis ini sebelum masuk ke menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya? Siap. Kami belajarnya hanya pas waktu setelah kan kami latihan pagi siang sore, Mbak. Kami paling belajarnya pas malam gitu. Dan kami tuh nggak setiap hari masuk di sekolah. Kami masuknya kalau pas ujian saja gitu. Tapi bisa itu ya mengerjakan soal-soal ujiannya? Bisa lah ya, pasti dong. Apalagi sekarang sudah lulus begitu kan. Oke. Nah, ternyata beberapa bulan yang lalu Indah juga baru aja mengikuti kejuaraan internasional challenge 2024 ya di Vietnam ya. Itu berhasil mendapat juara 2. Siap. Gimana nih pengalaman bertanding di sana kemarin? Kemarin kebetulan pertandingan di Vietnam itu kami dan partner kami yang sekarang itu baru dipartnerkan. Sebelumnya partner kami bukan yang sekarang. Nah, jadi di Vietnam kemarin itu cukup berkesan buat kami dikarenakan kami sama partner kami yang sekarang itu baru dipartnerkan dan alhamdulillah bisa masuk di final dan menjadi runner up di pertandingan tersebut. Pengalamannya pas main di semifinal sih kami sempat mengalahkan unggulan, jadinya kami merasa ya alhamdulillah bisa gitu ngelewatin di babak demi babak pertama, kedua, dan akhirnya kami bisa masuk di final. Partnernya siapa kemarin pada saat pertandingan di Vietnam ini? Kami berpartneran dengan Kak Amri Syahnawi. Itu TNI juga atau sipil? Bukan. Sipil ya? Sipil aja. Ya tentunya itu tidak lepas dari kerja keras dan latihan yang tidak mudah begitu kan? Untuk mempersiapkan pertandingan di Vietnam itu ya. Siap. Kalau dalam waktu dekat ada pertandingan yang akan diselenggarakan atau diikutin? Siap, ada izin kami harusnya tanggal 15 ini kami berangkat ke China Taipei. Tapi partner kami lagi cedera. Jadi kemungkinan besar kami tidak jadi ikut dan akan ikut di Agustus nanti di Pekanbaru di Indonesia International Challenge sama di Super 100.
Jadi masih banyak pertandingan yang memang akan diikuti begitu ya. Siap. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi Indah ini sampai akhirnya terjun menjadi atlet bulu tangkis gitu? Kalau dulu kan ada Susi Susanti ya. Siap. Susi Susanti. Kalau ini Indah siapa nih atlet favoritnya ini? Saya sendiri mungkin Cibutet ya, Liliana Natsir. Apa yang dilihat dari sosok beliau? Karena kami kan sempat latihan bareng. Nah, beliau juga jadi salah satu senior kami. Kami setiap melihat beliau latihan itu kayak dia punya keinginan yang tinggi, nggak mau kalahnya tuh tinggi. Jadi kami kayak pengen jadi seperti dia itu. Dan terakhir kan di tahun 2016 jadi juara Olimpiade, itu cita-cita terbesar kami sih. Jadi menjadi target juga ke depannya. Siap. Begitu ya. Tapi kalau dari sisi pertandingan, persiapan pertandingan itu apa saja sih persiapan untuk bertanding itu kemarin? Paling kami usaha mengevaluasi pertandingan sebelum-sebelumnya, di mana kekurangan kami betulin, dan kelebihan kami terus tingkatin terus sih, Mbak. Seperti itu. Ya. Dan berapa pelatih yang ini jadi coachnya? Kami di mix double utama kami punya 2 pelatih. Pelatih utama kami Coach Heri IP, dan asistennya ada Coach Amon. Oke. Dan saat kejuaraan berlangsung, Indah kan kemarin masih mengikuti pendidikan ya? Siap. Itu gimana itu membagi antara mengikuti pendidikan sebagai seorang prajurit dan juga pertandingan di Vietnam ya? Siap. Itu gimana itu? Pas waktu kami pendidikan, kami tetap ikut pendidikan, tetapi pas sudah mau menjelang ikut pertandingan, kami diberi izin sama komandan kami untuk melakukan TC di Platnas dan mengikuti pertandingan tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi satuan juga mengizinkan begitu ya. Siap. TNI Angkatan Darat ini sangat mendukung potensi-potensi para atlet-atlet yang dimiliki begitu kan. Siap, Mbak. Oke, nah selain meraih juara 2 nih dalam ajang kejuaraan di Vietnam ini kan kemarin sebelumnya pernah mengikuti kejuaraan apa saja dan prestasi apa saja nih yang sudah diraih nih? Kami di tahun 2018 pernah menjuarai World Junior Championship, dan di tahun 2019 kami menjuarai Asia Junior Championship. Setelah di Cina, yang 2018 itu di Kanada. Dan setelah itu kami pernah menjuarai bergu di Piala Suhadinata di Rusia, di Kazan. Setelah 16 tahun piala itu belum kembali ke Indonesia. Akhirnya pas di tim kami itu yang membawanya pertama kali ke Indonesia. Setelah 16 tahun. Itu tahun berapa? Tahun 2019, Mbak. 2019. Oke. Terakhir kami pertandingan di Slovenia sama di Austria. Kami alhamdulillah di Slovenia mendapatkan juara 1, di Austria kami mendapat runner up. Ya, berarti udah banyak banget ya, luar biasa ini. Prestasinya nih banyak. Sayang nih cuman piala-pialanya nggak dibawa ya. Kalau dibawa mungkin ini penuh ini sebenarnya. Oke, berarti sebelum menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat ini kan memang Indah udah jadi atlet ya. Kalau begitu kenapa sih akhirnya memutuskan masuk menjadi seorang prajurit TNI? Kan menjadi atlet juga sudah senang gitu kan, sudah bahagia, sudah puas lah gitu ibaratnya. Awal kami mendaftar, menurut kami ini kesempatan emas ya, Mbak, dikarenakan Angkatan Darat sedang mencari atlet-atlet yang berprestasi untuk masuk untuk menjadi prajurit Angkatan Darat. Jadi menurut kami ini salah satu kesempatan emas, karena menurut kami tidak semua orang bisa masuk ke Angkatan Darat ini, hanya orang-orang terpilih saja. Jadi kami juga sempat berdiskusi sama Mama, katanya ya sudah coba dulu aja gitu. Akhirnya kami mencoba dan alhamdulillah kami bisa menjalani. Ya, tentunya minta doa restu orang tua dulu juga ya. Oke, wah luar biasa nih ceritanya. Semoga ini juga dapat menginspirasi atlet-atlet yang lain ya, bahwa TNI Angkatan Darat itu tidak menutup karir sebagai seorang atletnya kalau sudah masuk di TNI begitu kan ya. Nah, kalau
dari bentuk dukungan satuan sendiri nih yang sudah Mbak Indah rasakan ini sebagai seorang prajurit dan juga atlet bulu tangkis, bagaimana? Siap, Mbak. Alhamdulillah kami setelah kemarin pendidikan akhirnya kami mendapatkan penempatan di Seskoat, yang dimana Komandan Seskoat kami Majen TNI Agus Prangarso adalah Ketua Umum Bulu Tangkis Angkatan Darat, yang dimana beliau sangat mensupport prajurit-prajurit yang berprestasi, terutama cabang di bulu tangkis. Ya, semoga support dari Komandan Satuan ini dapat menjadi motivasi begitu ya untuk memberikan yang terbaik gitu kan ibaratnya. Jadi kita juga jadi lebih semangat gitu kan kalau didukung, semua pihak mendukung begitu ya. Oke, nah Mbak Indah ini kan persiapan besok untuk pertandingan selanjutnya tadi yang udah disampaikan banyak yang akan diikuti dan digelar begitu kan ya. Apa sih persiapan yang telah disiapkan saat ini dan mungkin kedepannya ini? Siap, sebelumnya kan kami sudah latihan pagi, sore, Mbak. Mungkin kami harus lebih ekstra lagi ya Mbak, harus nyolong-nyolong tambahan yang di saat lainnya istirahat kami ekstra latihan kurang sih. Ya. Seperti itu sih Mbak. Sama kan lawan-lawan kan juga latihan, pasti juga mereka maunya menang. Jadi kami juga harus lebih ekstra lagi latihannya. Oke, tetap semangat ya. Oke, kalau kemarin selama pertandingan ini dan juga sekarang saat ini sudah melaksanakan persiapan begitu kan, ada nggak sih kendala yang signifikan yang dirasakan oleh Indah? Sejauh ini paling latihannya, kalau berat kadang kami ya butuh refreshing ya mungkin, tapi balik lagi itu sudah menjadi rutinitas ya Mbak, jadi kami mencoba untuk mencari solusi bagaimana mengatasi kebosanan itu. Ya, yang pasti kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil begitu kan ya. Jadi harus semangat ya. Saya juga mendukung ini, semoga nanti ke depan ini dapat meraih dengan hasil yang terbaik begitu ya. Kita semuanya mendukung itu ya. Nah, Indah ini saat ini kan sebagai atlet bulu tangkis tingkat internasional begitu kan. Kalau untuk peringkat dunia ini peringkat keberapa ini? Kami sekarang kira-kira kami sekarang di peringkat 160-an. 160. Kira-kira targetnya ini sampai berapa ini? Target kami setelah sekarang kan pelatih kami lagi fokus di Olimpik, Mbak. Setelah Olimpik target kami ingin memasuki 50 besar. Setelah itu kami ingin memasuki untuk 10 besar dan 5 besar. Target yang membanggakan. Semoga ini dapat tercapai target itu ya. Siap, amin. Nah, Indah ini kan sekarang sudah 160 dunia begitu kan. Kira-kira usia berapa Indah nih bakal pensiun nih sebagai atlet bulu tangkis? Mungkin targetnya gitu. Sekitar 30 Mbak. Sekarang umurnya berapa? Siap, 22. 22. Berarti 8 tahun lagi ya? Siap. 30-an. Siap 30-an ya. Oke. Ada batasan nggak sih kalau sebagai atlet bulu tangkis harus pensiun berapa usianya begitu? Sebenarnya tidak Mbak Izin. Dikarenakan selama kami bisa bersaing melawan yang lain, kami bisa juara dan pelatih juga masih mensupport itu. Kalau usia 50 masih bisa bertanding, tetap lanjut bisa ya? Siap, bisa. Oh, berarti tidak ada batasannya ya? Oke. Luar biasa loh, berarti masih bisa lama begitu ya berkarir sebagai atlet bulu tangkis, yang penting bisa mempertahankan prestasinya begitu kan. Lalu ini terkait dengan kan persiapan sudah disiapkan dan juga kendala itu pasti bisa dihadapi dan diatasi begitu ya. Kalau dari segi hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau makanan yang nggak boleh dimakan gitu, kayak gitu ada nggak sih di TC-nya itu? Ada sih Mbak, kami di Pelatnas mempunyai dokter gizi. Jadi makanan kami jadi kami di Pelatnas tuh tidak boleh memesan GoFood dan GrabFood. Jadi kami harus makan di dalam situ saja. Dan yang udah ditimbang, jadi kami tinggal mengambil aja gitu. Itu berapa minggu sekali itu biasanya cek kesehatan atau kayak gitu? 2 minggu 1 kali kami harus menimbang sih Mbak biasanya. Paling lama sebulan sekali. Oh, kalau pertandingan gitu memang ada peraturan soal berat badan? Oh,
Tidak, Mbak. Nggak. Oh, ini Kami dari PBSI-nya. PBSI-nya memang begitu ya Siap. prosedurnya Siap. begitu ya. Oke, kalau harapan Mbak Indah sendiri nih untuk kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya, yang pastinya kami ingin menjuara event-event yang tertinggi, yaitu juara dunia ya senior, juara All England, dan juara Olimpik, terutama ada cita-cita terbesar kami sih, Mbak. Seperti itu. Ada nggak sih ini pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada atlet-atlet di luar ya, yang sekarang juga memiliki kemampuan bulu tangkis ataupun yang lainnya, yang ingin disampaikan kepada mereka? Mungkin? Sesulit apapun kondisi kita sekarang, jangan pernah menyerah sih, Mbak. Terus berusaha apapun itu, jangan sampai menyerah sampai kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Oke, luar biasa. Semoga ini juga dapat menginspirasi atlet-atlet Indonesia ya. Siap, untuk Mbak. ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah Siap. internasional begitu ya. Dan juga atlet-atlet Angkatan Darat terutama ya, untuk mengharumkan nama TNI Angkatan Darat juga begitu kan. Baik, Indah, terima kasih ya atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga apa yang Indah sampaikan ini dapat memotivasi kita semua, terutama prajurit TNI Angkatan Darat dan atlet-atlet lainnya. Siap, Mbak. Izin. Terima kasih. Ya, selamat bertugas kembali di satuan dan semoga pertandingan berikutnya dapat meraih juara 1 begitu ya. Oke. Ya, sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita dengan Serda Koat Indah. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi inspirasi dan memotivasi kita semua untuk memberikan karya terbaik untuk bangsa Indonesia. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa.